Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. La hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihil kiram wa ila jami'i baqiyatis sahabati wa tabi'in syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'allifin jami'il malaikatil muqarrabin Asadatina sufiyatil muhaqqiqin susan ila sultanil awliya Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani Asairil awliya illah wal awliya tis'ah Wa ummahatina wa abaina wa ajdatina wa jaddatina Wa masayikhina wa asadidina wa muallimina Qadawil hukukin wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hada Khususan ila man fataha hadihil qaryah wa khususan ila mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin, Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita Al-Babul Khamisul Asyara, bab yang ke-15, hadis nomor 8. Bab 15 hadis nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi wa asrarihi wa karamatihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku salat sapa man ba'dal maghribi sa'wuse maghrib rakataini rong rakaat qabla ayatakalama ing dalem sedurunge guneman sapa man kutibata maka den tulis apa ganjarane rong rakaat fi illiyina ing dalem buku catetan kebagusan. Ini menerangkan sholat sunnah yang dilakukan setelah maghrib. Rasulullah menyampaikan barang siapa yang sholat 2 rakaat setelah maghrib qabla ayyatakalam, sebelum berbicara. Jadi berbicara dengan zikir itu berbeda. Ini panjenengan kayak habis sholat maghrib terus zikir baca Quran itu tidak disebut berbicara, itu disebut zikir. Jadi berbeda. Jadi baru sholat maghrib zikir doa, kemudian panjenengan sholat 2 rakaat yang lazim kita sebut dengan sholat ba'diyah maghrib. Kutibata fi illiyin, maka 2 rakaat ini akan dicatat di buku catatan kebaikan. Artinya dicatat itu langsung diterima. Sebab ibadah kita itu begitu sulit diterima. Amat sangat sulit. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Panjang hadisnya. Setiap hari itu malaikat hafadzatul amal, malaikat yang bagian membawa amal itu melaporkan amal manusia untuk dilaporkan kepada Allah. Suatu ketika malaikat itu membawa amalnya orang yang ahli sholat jamaah, ahli zikir, ahli puasa,
ahli zakat, ahli puasa, ahli zakat, ahli sedekah, ahli haji, ahli umroh. Hingga amal ini ketika dibawa naik, semesta menjadi karena saking baiknya amal ini. Begitu sampai langit pertama, diseleksi oleh malaikat yang menjaga langit pertama. Namanya malaikat Ismail, jumlahnya 70.000. Ternyata begitu sampai situ, malaikat penjaga langit pertama mengatakan tidak pantas kau laporkan Allah. Tidak pantas. Li'annahu shahibul ghibah, karena orang itu senengane ngerasani wong. Loh, sampai begitu seleksi amal itu. Lolos langit pertama, masuk langit kedua, diseleksi lagi. Enggak lolos lagi karena riya. Padahal itu amalnya orang ahli baca Quran. Ahli itu beda dengan orang baca Quran. Namanya ahli itu ya tiap hari baca Quran dan bacaannya benar. Ahli sholat itu berbeda dengan orang yang melakukan sholat. Kalau sudah ahli sholat berarti dia sudah benar sholatnya. Nih, sholatnya wis bener, syarat rukune sholat wis bener, itu artinya itu begitu. Lolos langit kedua, bawa langit ketiga, ternyata ditolak lagi karena ujub. Lolos langit ketiga sampai langit keempat ditolak lagi, itu seleksi amal, begitu sulit, begitu sulit. Lho kok ana wong sholat 2 rakaat bar maghrib, maka 2 rakaat sholatnya ini langsung dicatat di buku amal. Jadi sholat bar maghrib itu disebut sholatul awwabin. Sholatnya orang-orang yang disenangi Allah. Ini termasuk salah satu favorit saya. Betul ini. Salah satu favorit saya sholat awwabin. Betul. Luar biasa awwabin itu. Kalau sudah kategori disenangi Allah, kira-kira bagaimana? Wis beres kabeh gitu. Panjenengan ahli poso, ahli zikir, ahli maca Quran tapi gak disenangi Gusti Allah. Kira-kira bagaimana? Ya percuma. Panjenengan salat pas-pasan, ya wajib menuntut. Zikir ya pas-pasan, gak patek kuat suwi. Maca Quran ya nek kober. Tapi disenangi Gusti Allah. Kira-kira bagaimana? Jadi perbandingannya seperti itu. Perbandingannya seperti itu. Nah, contohnya hadis yang lain menyebutkan Rasulullah menyampaikan man shalla 6 raka'atin ba'dal maghribi qabla ayyatakallam ghufira lahu ma dunuba 50 sanah. Barang siapa yang sholat 6 rakaat setelah maghrib sebelum bercakap-cakap, maka Allah akan mengampuni dosanya 50 tahun. 50 tahun. Kalau sholat 6 rakaat setelah maghrib. Ini juga dinamakan sholatul awabin. Sholat awabin itu minimal 2 rakaat, maksimal 20 rakaat. Itu waktunya habis maghrib sampai dengan isya. Qabla ayyatakallam, sebelum berbicara. Itu rumusnya cuma itu saja rumusnya. Sebelum berbicara. Jadi sholat awabin itu niatnya cukup dengan sholat mutlak saja. Sholli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau dalam keterangan kitab, rakaat pertama setelah Fatihah itu baca surah Al-Qadar 7 kali. Rakaat kedua setelah Fatihah baca surah Al-Ikhlas 7 kali. Caranya begitu. Kaifiyah, tata caranya seperti. Apakah harus seperti itu, Pak? Ya enggak harus. Bar Fatihah langsung rukuk ya ora apa-apa. Karena sholat itu yang menjadi rukun adalah Al-Fatihah. Baca surat itu hukumnya sunnah. Kan begitu kan? Nah, sudah. Ini antara lain keutamaan sholat awabin. Bagaimana halnya kepingin melakukan sholat awabin 6 rakaat karena keutamaannya besar, dosanya 50 tahun diampuni oleh Allah. Hadisnya begitu.
Tapi habis maghrib ono pengajian seperti saat ini. Seperti saat ini. Ini bagaimana hukumnya? Tidak perlu sholat tarawih. Tidak perlu sudah. Kenapa? Karena lebih utama tolabul ilmi. Enggak ada ceritanya barang sunnah mengalahkan barang wajib, itu enggak ada ceritanya. Jadi begini, ini kita harus tahu. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan, innakum lan tazalu fi sholati man tadru as-sholata. Innakum, sesungguhnya kalian, lan tazalu, menggunakan lan, bukan la. Ini dalam ilmu tata bahasa Arab ini menyatakan sesuatu yang sangat istiqbal. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah berhenti. Bukan tidak berhenti, tapi tidak akan pernah berhenti. Beda ya. Kalau tidak berhenti ya tidak berhenti. Kalau tidak akan berhenti berarti ya gak bakal mandek. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah berhenti melakukan sholat. Mantadortum as-sholata, ketika kalian menunggu datangnya waktu sholat. Inilah yang disebut intidorus sholah ba'da sholah. Menunggu sholat setelah sholat. Jadi panjangan bar maghrib, wiridan, terus meneng neng masjid iktikaf. Yang penting nggak ngomong. Yang penting nggak ngomong. Sampai datang waktu sholat isya, kemudian sholat isya, ini namanya intidorus sholah, menunggu sholat. Setelah sholat, maka dicatat oleh Allah selama kita duduk di situ, diam di situ, itu sama halnya melakukan sholat yang tidak pernah putus. Sholat terus. Karena menunggu sholat setelah sholat. Apalagi kita menunggu sholat isya sambil tolabul ilmi. Wong pahalanya sholat dan pahalanya tolabul ilmi itu lebih tinggi tolabul ilmi. Kan gitu kan? Nah, apalagi seperti itu. Maka menjadi include. Apa include itu? Jadi pahalanya sholatul awabin itu sudah termasuk di dalam kegiatan kita. Sudah termasuk dalam kegiatan. Sering kami sampaikan, bangun pagi, tangi esok, terus mandi, kemudian sholat 2 rakaat di rumah, namanya sholat fajar. Namanya sholat fajar. Jadi sholat fajar itu dilakukan di rumah yang utama, bukan di masjid. Jadi sholat sunnah itu manakala dilakukan di rumah, 27 derajat lebih tinggi daripada dilakukan di masjid. Hadisnya sudah saya baca. Panjenengan buka kiambak, di depan ada. Setelah dilakukan di rumah 2 rakaat, berjalan menuju masjid. Masuk masjid kaki kanan sambil baca doa masuk masjid. Kemudian sholat, namanya sholat tahiyatul masjid. Setelah itu duduk iktikaf sambil menunggu datangnya azan subuh. Mengko nek wis subuh sholat meneh, jenenge sholat qobliyah subuh. Setelah itu baru sholat subuh. Kok panjenengan tangine mepet tangine, mepet karo azan subuh. Wis adus langsung berangkat nang masjid. Begitu masuk masjid, didelok masih ada waktu untuk sholat tahiyatul masjid. Akhirnya sholat tahiyatul masjid. Oleh sak rakaat tiba wis adzan. Lanjutkan sholatnya, kan gitu kan? Setelah adzan sholat qobliyah subuh. Maka ini sudah dicatat sama halnya melakukan sholat fajar. Pahalanya sudah didapatkan. Walaupun tidak melakukan. Kok tangi ini telat? Adzan tas tangi. Mamane nggih. Adzan tas tangi wis gak kate adus wudu langsung berangkat ke masjid. Sunnahnya wudu di rumah. Sunnahnya begitu. Nggih. Tapi wudune masjid ya ora dosa, ndak apa-apa. Nggih. Adzan langsung wudu langsung berangkat ke masjid. Sampai masjid ternyata masih
nututi untuk sholat 2 rakaat. Ngeten iki jenengan sholat tahiyatul masjid napa sholat qobliyah? Sholat tahiyatul masjid napa sholat qobliyah? Ayo, sholat tahiyatul masjid atau qobliyah? Tahiyatul masjid. Ngeten nggih? Tahiyatul, karena ini posisinya lebih kuat tahiyatul masjid. Ada bab namanya bab tobat. Wis apa durung ya bab tobat ya? Salah satu tobat itu tidak hanya tobat minal kabair, bukan hanya tobat dari dosa besar. Kan tobat dari dosa besar, tobat dari dosa kecil, tobat dari sesuatu yang makruh, termasuk tobat min khilafil ula. Apa khilafil ula? Nulayani sing luwih utama, meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Itu harus tobat juga. Ngoten nggih? Panjenengan kok maghrib bar maghrib kepingin nglakoni salat awabin 20 rakaat. Dilalah bar maghrib ana pengajian. Akhirnya gak melu ngaji tapi salat awabin 20 rakaat. Niki wajib tobat. Kenapa? Lebih utama tolabul. Ini banyak orang ndak tahu gini ini. Banyak orang ndak tahu. Bar maghrib panjenengan meninggalkan kewajiban tolabul ilmi. Kewajiban loh tolabul ilmi itu nggih. Gara-gara kepingin nglakoni ibadah sunnah wujudnya maca Quran. Lebih gini ini wajib tobat. Nanti ada bab tobat. Wis mari mau durung. Kayaknya belum kayaknya. Ada di situ nanti diterangkan. Banyak orang tidak tahu begini. Banyak orang tidak tahu. Jadi karena tolabul ilmi itu fardhu. Nemen wajib. Panjenengan sholat ra ngerti ilmune sholat ya tidak akan diterima oleh Allah. Maka ilmu itu poin yang paling tinggi. Sudah. Jadi kalau kita telat ke masjid, nututi sholat 2 rakaat, maka utamakan tahiyatul masjid. Otomatis panjenengan sudah mendapatkan pahalanya sholat fajar, pahalanya sholat qobliyah subuh. Itu otomatis include. Karena tidak menyengaja. Karena tidak menyengaja untuk meninggalkan. Nggih. Panjenengan adzan tas tangi. Wudu, kesusu, akhirnya budal yang masjid, mlebu masjid ternyata iqamah. Wis gak nututi sholat sunnah apapun, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Cukup membaca al-baqiyatus sholihat 4 kali. Itu dicatat oleh Allah padha karo nglakoni salat fajar 2 rakaat di rumah. Padha karo nglakoni salat tahiyatul masjid, padha karo nglakoni salat qobliyah subuh. Wah nek ngoten enak telat kan sengaja. Ini karena enggak sengaja. Apa al-baqiyatus sholihat itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka beragama itu nek ngerti begini penak, enggak akan kaku. Nah gitu. Jadi tetap ada orang itu gak kober nglakoni, memang enggak sengaja. Karena kondisi ya tetap mendapat pahala itu tadi. Ya, contohnya seperti itu. Nah, pun ini cara-caranya manakala kita dalam keadaan yang terpaksa. Nek gak terpaksa kok terus melakukan ini ya itu jenenge gak tenanan, gak serius beragama. Contohnya begitu nggih, pun. Ini keutamaan salat awabin. Selain hadis yang lain Rasulullah mengatakan alaikum bisolati bainal isa'aini fa innaha tadhabu bimulaghati awalin nahari wa tuhadzibu akhiruha. Alaikum, dengan kata alaikum Rasulullah mengatakan dengan kata alaikum. Alaikum netepono sira kabeh. Alaikum senantiasalah kalian. Itu kalau diterjemah. Bisolati bainal isa'aini melakukan salat antara maghrib dan isya. Fa innaha tadhabu bimulaghati awalin nahar. Karena salat antara maghrib dan isya itu menghilangkan perkataan yang tidak berguna di siang hari. Omongane kula jenengan sing blakrak, sing nganggur, sing dosa, itu dihapus.
Wa tuhadibu akhiruha, serta membersihkan di akhirnya. Dosa-dosane dientek. Itu kelebihan salat. Itu kelebihan salat awabin selain yang kami sebut tadi. Jadi, pun. Qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapa wong iku salat sapa man arba'a rakaatin ing 4 rakaat ba'dal isya'i sakwuse salat isya qabla ayat takalam sedurunge guneman sapa man maka annama moko kaya-kaya adraka metuki sapa man lailatul qadri ing lailatul qadar fil masjidil haram ing dalem masjidil haram. Walah itu malah luar biasa. Barang siapa yang sholat 4 rakaat setelah isya qabla ayat takalam sebelum berbicara, sama halnya mendapatkan Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Gampang wangen berarti metu Lailatul Qadar. Gampang mboten? Gampang kok salat 4 rakaat terus metu Lailatul Qadar. Metu ini berjumpa Lailatul Qadarnya bukan di Masjid Maghfirah. Di Masjidil Haram. Apa perbedaannya? Ya jauh sekali. Di Masjidil Haram itu 2 rakaat sholat sama dengan 100.000. 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat di tempat lain, kan begitu kan? Beda jauh. Jadi metu Lailatul Qadar gampang napa angel? Loh, ini perbedaan orang berilmu dan tidak berilmu, betul kan? Panjenengan ngaji ngeten akhirnya ngerti, oh ternyata ada cara lain mendapatkan Lailatul Qadar. Walaupun pahalanya didapat, walaupun derajatnya tidak sama. Pahalanya didapatkan walaupun derajatnya tidak sama. Ini gampangannya Lailatul Qadar kawi lah gampangannya. Napa kawi ini? Gampangannya begitu. Tapi kan sudah luar biasa. Lailatul Qadar yang disebut oleh Allah khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Orang mau mengejar. Ketika bulan Ramadan. Kalau melihat ini, melihat hadis ini, panjenengan pokok tarawih saulan penuh mesti oleh Lailatul Qadar, betul enggak? Lalu tarawih niku bar salat isya, berarti 4 rakaat lebih sing dilakoni pun. Mesti Lailatul Qadar mboten kira-kira. Gitu. Mendapatkan pahalanya Lailatul Qadar. Cuman nilai dari Lailatul Qadar belum didapatkan. Nilai. Nah, panjenengan ngeten contohnya. Kebaikan yang didapatkan ketika Lailatul Qadar, panjenengan mamane salat 2 rakaat ketika Lailatul Qadar. Itu sama halnya salat 2 rakaat kali 1000 bulan. Itu yang didapatkan. Tapi nek panjenengan oleh ganjarane metu Lailatul Qadar itu berbeda. Nilai ini tidak kita dapatkan. Hanya kita dapatkan pahala Lailatul Qadar yang berupa dibukanya langit untuk mudah diterimanya amal. Serta kemudahan untuk mengajukan proposal, dirubahnya takdir kita. Itu yang kita dapatkan. Lailatul Qadar itu kita diberi kesempatan untuk mengajukan proposal. Proposal apa? Perubahan tulisan takdir. Ini banyak orang tidak tahu ini, padahal penting sekali ini. Jadi malam yang paling istimewa itu Lailatul Qadar, yang kedua nisfu Sa'ban. Dua-duanya ini kesempatan untuk merubah tulisan. Panjenengan ditulis karo Gusti Allah sesuk dina Selasa jam 09.00. Ketabrak sepeda motor. Ini tidak akan bisa dirubah kecuali yang merubah Allah. Siapapun tidak akan bisa merubah. Jadi kalau ada keterangan, ini yang banyak disalahartikan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum sehingga kaum itu berupaya merubah nasibnya. Ini kalau diterjemah begini, ini salah dan banyak yang salah. Kowe nek kepingin nasibmu berubah, ya berusaha. Nek gak berusaha, kowe gak mungkin berubah. Kalimat ini menunjukkan yang merubah siapa? Diri sendiri. Itu salah dan itu bisa dalam kategori kufur. Hati-hati. Bagaimana mungkin takdir Allah dikalahkan dengan usaha kita? Mungkin enggak?
Tidak mungkin. Jadi hati-hati dengan kalimat ini. Itu salah. Dan itu secara ilmu tauhid itu kufur sudah. Bukan menyembah selain Allah. Bukan menyembah selain Allah. Bukan. Itu namanya mengkudeta Tuhan. Karena kekuasaan Allah dikalahkan dengan kekuasaan manusia. Redaksinya harus dilengkapi. Nerjemahnya. Innallaha, sesungguhnya Allah la yughayyiru, tidak merubah nasib satu kaum. Berarti yang merubah siapa? Allah. Kenapa Allah mau merubah? Karena memperhatikan usaha kita. Begitu yang benar. Jadi bukan usaha kita. Bukan. Kita berusaha, Allah nggak mau merubah, ya tetap nggak berubah. Ini akidah. Akidah. Dan banyak orang yang salah di sini. Kowe nek gak berusaha ya nasibmu gak bakal berubah. Delok niku dalile, padahal keliru. Nggih, pemahaman yang salah. Ngoten nggih. Nah, sudah. Jadi manakala kita sholat 4 rakaat setelah Isya, qabla ayatakallam, sebelum berbicara, maka seolah-olah kita berjumpa dengan Lailatul Qadar fil Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Ya namanya seolah-olah itu berarti ya tidak sama. Kawi lah bahasa ini seperti itu. Hadis yang lain. Karena sallallahu alaihi wasallam yusolli ba'dal isa'il akhirah arba'a raka'atin summa yanam. Adalah Rasulullah melakukan sholat setelah Isya 4 rakaat. Kemudian beliau tidur. Loh berarti turunnya sore, Pak. Nah, ini jangan salah. Jangan salah. Jadi Rasulullah itu kalau sholat sunnah itu lama sekali. Hatta yatawarrama qadamahu, sampai kedua kaki beliau bengkak. Kira-kira berapa lama? Nek sampai sikile abu itu berapa lama kira? Berapa lama kira-kira? Dan itu hanya 4 rakaat. Hanya 4 rakaat. Jadi Rasulullah itu nek sholat sunnah sendiri itu lama sekali. Kalau ngimami tidak pernah lama. Nek kula jenengan kan kualik. Betul nggak? Nek jamaah suwi, nek sholat dewe. Itu Rasulullah. Ini Rasulullah itu, sahabat itu sampai mengatakan tidak ada imam yang paling menyenangkan kecuali bermakmum kepada Rasulullah. Itu semua jamaah itu tidak ada yang kecewa. Sing tuwa ya gak rumangsa kecepetan, sing enom ya gak rumangsa kesuwen. Itu seorang pemimpin yang betul-betul melayani umat. Itu seperti itu. Pemimpin yang betul-betul melayani umat. Imam yang mengerti keadaan makmum. Itu Rasulullah. Jadi nek salat dhewe niku malah suwi. Bar salat ba'da Isya 4 rakaat, Kanjeng Nabi niku sare. Nek kula jenengan bar salat ba'da Isya terus ndelok sinetron. Lah niki ana. Iki bedanya di situ. Mangkane gambare burek. Umpama ngimpi ku ngimpine napa? Burek karena betul kan? Kan betul gitu. Jadi ibaratnya seperti itu. Ini kalau sering ana wong niku minta tolong terus saya beri rumus untuk istikharah. Niku gambare burek, ngimpine niku burek. Napa bar istikharah niku kudune turu. Supaya pikiran kita itu tidak ternodai. Tetap ta'alluq, bersambung dengan Allah. Bar salat terus turu sehingga ketika mendapatkan firasat itu lebih terjaga. Terjaga. Begitu harusnya begitu. Sudah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan setelah sholat Isya itu dianjurkan untuk melakukan sholat biniyati baqaul iman, dengan niat agar imannya menjadi kuat atau subutul iman yang kuat. Setelah baca Fatihah, rakaat pertama membaca surah Az-Zalzalah, rakaat kedua setelah Fatihah membaca surah At-Takasur. Jadi sholat 2 rakaat dengan niat fil baqail iman, agar imannya menjadi kuat. Niatnya nggih sholat mutlak. Niat itu
bacaan lafaz niatnya sholat mutlak. Tapi tujuan niat ini minta supaya diberi iman yang kuat. Jadi sholat sunnah itu banyak sekali. Atau bahasa lain sholat likhifdil iman, untuk menjaga iman. Untuk menjaga iman. Nanti ada sholat li sakaratil maut, minta supaya sakaratul mautnya diberi mudah dan lain sebagainya. Jadi contoh-contohnya seperti itu. Bun. Qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sholat duha, barang siapa yang sholat duha, sinta asyarata rakaatan, 12 rakaat imanan wahtisaban, disertai keimanan dan keikhlasan. Kataballahu lahu alfi hasanatin, maka Allah akan mencatat baginya 1.000.000 kebaikan. Wa maka anggu alfi sayiatin, dan menghapus daripadanya 1.000.000 kejelekan. Wa rafa'alahu alfi darajatin, dan mengangkat baginya 1.000.000 derajat. Wa banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan rumah baginya di surga. Wa ghafarallahu lahu dzunubahu kullaha, dan Allah mengampuni dosanya kesemuanya kecuali dosa besar dan dosa yang hablum minan nas. Kesemua. Ini barang siapa melakukan sholat duha 12. Loh, saya tidak menyarankan. Walaupun hadisnya menganjurkan begini, tapi saya tidak menyarankan. Kenapa? Pelan-pelan saja. 2 rakaat dhisik. Mengko nek wis iso istiqomah mundak 4 rakaat. Nek wis iso istiqomah mundak 6 rakaat. Nggih. Walah Pak, wis insyaallah nek 12 mawon kuat dalan. Nek durung-durung wis 12, biasane iki paling suwi sak wulan terus leren belas gak salat. Rasulullah mengatakan khairul amal adwamuha wa in qalla. Amal yang terbaik itu adalah amal yang kontinu, yang terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit. Walaupun sedikit, masih 2 rakaat di pokok rutin tiap hari, itu mengalahkan ini. Jadi inilah pentingnya ngaji itu di sini. Sehingga kita itu bisa mengkorelasikan hadis dengan hadis yang lain, hadis dengan ayat yang lain. Lagi? Hadis ini betul 12 rakaat itu luar biasa, tapi yang penting istiqomah, kontinunya, bukan jumlahnya. Ngoten nggih. Istiqomah 2 rakaat kuwi panjenengan salat 2 rakaat bendina stop. Betul. Luar biasa wis. Mengko nek Ramadan kok akeh preine, kengangguran baru lakukan ini boleh lah, monggo. Sifatnya insidentil, diniati seperti itu. Kula biasane ngoten. Dadi nek Ramadan kan akeh longgare waktune. Nek kula nggih, itu saya niatkan selama Ramadan memperbanyak ibadah. Bareng ngoten nggih balik meneh, sudo meneh. Betul. Saya itu mau menambah amalan itu pelan-pelan sekali. Mungkin ini sekedar tahadus bin nikmah mawon. Waktu saya masih di pondok itu pernah dipanggil guru saya, kiai saya. Diberi iki diwaca bar salat, dibaca habis salat. Nggih Yai, 200 kali saya lakukan. Dapat kira-kira 1 atau 2 bulan ketemu kiai ditakoni, piye wis dilakoni? Alhamdulillah Yai. Iso rutin, alhamdulillah. Nek ngono ditambahi ya saiki 300. Dapat 2 bulan ketemu lagi ditakoni meneh. Piye sik kok lakoni? Asik ya. Alhamdulillah saiki ditambahi ya 400. Suwi-suwi ndak berani ketemu kiai saya. Nek petuk meneh tambahi meneh. Wah kira ndak berani saya. Betul. Mas, gitu ya kok berdikon nyeluk, jajal diceluk. Gue gak bisa menghindar nek dipanggil. Piye tak goleki? Wonten napa Yai? Sik kok lakoni, alhamdulillah. Tambahi ya saiki 500. Suwi-suwi enggak berani saya. Akhirnya saya baru paham. Karena guru saya itu pesannya gini. Kowe nek wis nambahi amalan, aja gampang-gampang ngurangi amalan. Malah kiai saya pesan, nek ngurangi amalan wajib tobat. Walaupun itu sunnah. Waduh.
Wah, akhirnya begitu sampai segitu tidak berani turun lagi. Dan betul itu nun sewu. Itu sampai terakhir itu 1.000 setiap habis sholat. 1.000 pun dilalah setelah itu kiai saya meninggal. Iki aku muni alhamdulillah apa ini lagi ya bingung aku. Iya bingung aku. Innalillahi ditinggal guru, alhamdulillah gak ditambahi meneng. Jadi alhamdulillah apa innalillahi ya amalan kok gak gelem ditambahi gitu ya. Betul. Dan sampai hari ini tidak berani ninggal saya. Tidak berani ninggal. Betul. Setiap habis sholat saya baca 1.000 kali. 1.000 kali. Terus begitu. Oke. Lah setiap mau menambah amalan saya pikir kira-kira saya mampu istiqomah atau tidak. Kecuali yang memang saya niatkan insidentil seperti Ramadan. Memang memperbanyak amal hanya di waktu Ramadan. Adapun selain itu, saya mesti berniat dawam. Dawam itu kontinu, rutin. Betul. Itu amalan yang dari kiai saya satunya, belum yang lain. Oke, betul. Kalau ini habis subuh karo kiai kula dijazahi maca ya qawiyu ya matin diwaca ping 313 ya. Ya itu sudah waduh mulai tahun piro sampai lali kula, betul. Rutin saya lakukan. Baca ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin diwaca ya bar salat ping 200 terus saya baca. Tidak berani saya ninggal. Karena memperhatikan hadis khairul amal adwamuha wa in qalla. Amal yang terbaik itu adalah amal yang bersifat kontinu. Wa in qalla walaupun sedikit. Awalnya sedikit, engko tambah suwi kudune tambah banyak. Kan kita itu harus semakin lebih baik kan begitu kan? Nah, jadi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Ya wangele nemen ini prakteknya. Tidak usah ngomong hari ini lebih baik dari hari kemarin. Terlalu berat bagi kita. Terlalu berat bagi kita. Kita berbicara tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Itu lebih ringan bagi kita. Gimana kalau minggu ini nggak mampu? Terang sampean coba agak mampu. Minggu ini lebih baik dari minggu kemarin. Nggak mampu, sudahlah nggak mampu. Bulan ini buah nggak mampu. Sudah kita berbicara tahun saja. Coba panjangan angan-angan. Betul. Padahal Rasulullah itu mengikrarkan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dua itu berarti orang yang punya semangat super untuk melakukan kebaikan. Kan begitu kan? Itu harusnya begitu karena kita Masya Allah. Jangankan kita meniru Rasulullah. Para sahabat meniru Rasulullah tidak ada yang sanggup. Satu pun tidak ada yang sanggup. Niru plek Rasulullah tidak ada yang sanggup para sahabat. Murid-murid para sahabat meniru para sahabat tidak ada yang sanggup. Jadi memang menurun, kualitas itu menurun. Nggih. Kula jenengan jangankan niru para sahabat, niru Imam Bukhari. Soal kadoan, Imam Bukhari itu kan abad ketiga Hijriah. Ini. Yang ngarang kitab ini saja. Imam Jalaluddin bin Kamaluddin Asyuyuti. Beliau ini abad ke-5 Hijriah, ke-6 Hijriah. Ke-9 Hijriah. Beliau ini hafal 300.000 hadis. Saged kula njenengan niru? Enggak usah tinggi-tinggi. Kita niru yang wah kok konten. Kula niki niru guru kula, niru kiai saya itu ndak mampu. Lah ampun lah. Jangankan niru Imam Suyuti, niru kiai saya itu ndak mampu kok. Betul. Niru, guru saya itu nek ngajar ngaji, habis subuh ngajar ngaji ke santri itu sampai jam 12:30 siang. 12:30 siang. Enggak leren itu. Cara sampean ya napa kira? Kok ngoten? Niku nek Ramadan nggih. Kok ngoten sing ngrungokno niku lho, sing ngrungokno, sing mendengarkan nggih. Bukan satu forum itu, bukan banyak forum, satu forum. Ngaji sarai kitab Muhadzab itu nggih. Itu sarai kitab Sahih Bukhari nggih. Sing ngrungokno, kula niku ngrungokno karo nyarai, nulis nggih. Maknane kitab nggih. Mulai jejeg, melengkung, ganti sikil sampai ndelosor. Kiai kula sik jejeg. Coba bayangkan. Dari sisi itu saya saja tidak bisa meniru. Loh, ngoten nggih. Makanya orang itu duka kayaknya memang semakin menurun memang. Ini gambaran nggih. Jadi barang siapa yang melakukan salat duha 12 rakaat itu pahala yang disediakan oleh
oleh Allah. Kok ngelakoni sholat duha 2 rakaat dalam hadis disebut dicatat sebagai orang yang tidak lupa kepada Allah. Padahal kita sering lupa, gitu. Ngelakoni 2 rakaat dicatat wong sing gak lali marang Gusti Allah. Kok ngelakoni 4 rakaat dicatat orang yang manut, taat, manut itu taat nih, taat kepada Allah. Kok ngelakoni wis akeh lah ganjarane. Kalau ngomong ganjaran malah gak semangat wis pokok dilakoni ngoten mawon. Apapun yang diberikan Allah ya kita terima. 2 rakaat tapi nek rutin sampai tahunan ya pahalanya jauh lebih banyak daripada yang 12 rakaat. Jadi begitu kesimpulannya. Pun para jamaah kula ngapunten mboten saged ndereki jamaah Isya. Rasane wetenge kok kudu konslet nggih. Ini dulu yang dapat kami sampaikan, nggih mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.